Allah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Mari sama-sama kita minta surga dan dihindarkan dari siksa api neraka. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan kami hormati Ketua DKM Masjid Jami Nurul Amal serta guru-guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Mahmud Fauzi dan imam kita Al-Ustadz Zainal, juga MC kita Al-Ustadz Sutopo, dan hadirin hadirat para tokoh masyarakat yang namanya tidak saya bisa sebut satu persatu, tapi dengan demikian tidak sedikit pun mengurangi rasa ta'zim dan hormat kami, serta hadirin hadirat jamaah kuliah subuh Ahad pagi di Masjid Jami Nurul Amal. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul pada pagi hari ini, perkumpulan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dengan keberkahan-keberkahan tersebut semoga Allah panjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan urusan kita, urusan dunia, urusan agama, urusan akhirat. Allah berikan kita keselamatan. Allahumma fa'annal bala wal waba wal corona wal riba wal zina wal zalazil wal fitan wasu'il fitan an baladina hadhihi Indonesia khassah sairi buldanil muslimin ammah ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadinya saya ingin membahas tentang masalah ikramud dhaif, salah satu syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi kondisinya tidak memungkinkan, ya. Kondisi saat ini adalah butuhnya kesabaran. Maka materi akan saya rubah menjadi dua hal yang ada dalam manusia, ya. Dikatakan su'ila ba'duhum an abdain ubtili ahaduma fa sabara wa un'ima 'alal akhar fasyakara. Ada dua orang ditanya, dua hamba Allah ditanya, yang satu terkena bala musibah, yang satu terkena nikmat, dia bersyukur. Mana di antara dua hal ini yang lebih patut? Dia syukur atas nikmat atau dia sabar atas bala? Ini kan lagi pada ngeri nih. Di media sosial mengerikan nih. Makanya saya udah nggak bawa handphone hari, saya taruh aja di rumah dah. Bikin takut. Betul apa tidak nih? Apalagi ditambah sekolah ditutup sudah. Masya Allah. Ini dikit lagi dikit lagi toko-toko barang ada yang
ngebeli banyak nih. Ah, ini kan kita mesti menyikapi dengan bijak. Ya. Betul apa tidak nih? Ini nggak ada yang jawab nih. Anda takut mati semua udah. Oh, belum. Ya. Nah, jadi ini kan sudah. Nah, makanya kita menyikapi ini bagaimana. Saya rasa materinya saya rubah. Ya. Nah, ditanya oleh sebagian, mana yang lebih baik, lebih afdol, lebih cakep antara orang syukur dengan nikmatnya atau orang sabar atas balanya? Gitu. Saya belum menjawab. Sabar. Ya, ini kan dua pertanyaan dan ini sering ditanyakan sama kita. Mana yang paling patut, orang syukur dengan nikmatnya atau orang sabar sama balanya? Nah, bagaimana dijawab sama ulama kita? Kilahuma sawa. Dua-duanya sama, katanya. Orang dapat nikmat dia bersyukur itu tinggi derajatnya. Orang kena bala lalu dia sabar itu juga tinggi derajatnya. Mana dalilnya? Li'anna Allah Ta'ala athna ala abdain. Karena dalam Al-Quran Allah memuji dua hambanya. Ahaduma sabirun wal akharu syakirun. Allah muji orang yang kena bala dia sabar, dan Allah puji orang yang dapat nikmat dia syukur. Waqala fi wasfi Ayyub, Allah sifatkan dengan contoh Nabi Ayyub alaihi salam, ni'mal 'abd innahu awwab. Senikmat-nikmat hamba Nabi Ayyub katanya. Ya. Innahu awwab, karena beliau adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah suruh tinggalkan. Ni'mal 'abd innahu awwab. Nabi Ayyub dipuji sama Allah taala. Tahu ceritanya Nabi Ayyub? Tahu? Ini biar kita nih agak sedikit bersyukur dari sabar. Nabi Ayyub ini nabi yang paling termasuk golongan nabi yang salah satu nabi yang dikaruniakan oleh Ta'ala muka yang tampan, ganteng, cakep, ya, sama seperti Nabi Yusuf, ya. Makanya nih aneh pikir-pikir kalau aneh ngaca, aneh kayak titisan Nabi Yusuf nih roman-roman. Ini sih versi saya. Tapi kalau Anda tidak sepaham dengan saya, nah, sesama biskota dilarang saling mendahului. Nah, ini. Subhanallah, ketika beliau lagi ibadah kepada Allah, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu ada yang enggak senang. Siapa? Iblis laknatullah alaih. Kata Iblis, ya Rabb, ini Ayyub dia ibadah kepadamu karena wajahnya ganteng, istrinya banyak, hartanya berlimpah. Karena Nabi Ayyub termasuk nabi yang paling kaya. Termasuk nabi bukan yang paling kaya, termasuk nabi yang kaya. Karena dia punya binatang ternak banyak, punya kebun lebar, punya tanaman luar biasa hektaran, istrinya banyak. Kalau tidak salah ada yang mengatakan 12. Wow, Haji Mahmud. Jangan ditanyain dah. Entah saya nggak dikasih oleh korma lagi. Kita nggak ada. Kita paling 1, 2. Ini belum sampai. Karena syariat pada waktu itu memperbolehkan. Kalau sekarang udah nggak boleh. Kalau sekarang tidak boleh. Ini lagi cerita nih, lagi cerita Nabi Ayyub. Semua begitu. Subhanallah. Anaknya banyak. Saya pernah baca kalau tidak salah 40 apa kalau tidak. Jadi kurang lebih ya, tagriban nih. Ada yang mengatakan 40, anaknya 40, Masya Allah. Subhanallah. Iblis tidak terima. Akhirnya oleh Iblis, boleh nggak aku menguji bahwa Ayubnya benar-benar ibadah kepadamu? Boleh. Dia ambil itu debu oleh Iblis, ditiup. Dengan debu tadi terkena daripada tanamannya mati semua, hektaran mati. Kita lihat di Kerawang gagal panen, stres. Orang kalau sudah bebannya itu banyak, stres apa kagak? Karena dia minjem, pas panen gagal. Ini banyak yang kolab ini. Tahu kolab?
Tahu collab? Dia kayak orang gitu, badannya gagah tapi otaknya udah kagak ada. Begitu. Ini banyak nih. Kita lihat orang-orang yang gagal panen. Subhanallah, Nabi Ayub tenang saja. Ada nih punya Allah Subhanahu. Innalillahi wa inna ilaihi. Ini punya Allah Taala saja. Terkena binatang ternaknya mati semua. Bapak tahu harganya sapi? Kalau lagi musim haji nih, ustaz-ustaz suka dagang. Anggaplah dagang kambing, modalnya 2 juta, jualnya 2,5 juta. Masya Allah, untung gope lumayan, alhamdulillah. Itu kalau lagi untung. Subhanallah, namanya di kandang banyak, yang mati 3. Modalnya berapa tadi tuh? Mati 3, udah berapa tuh? 3 kali 2 juta, 6 juta. Untungnya dia berapa? 1,5 juta. Waduh, tekor nih. Tepok jidat. Itu kalau kambing. Kalau sapi, jual sapi 10, harga 20 juta, jual 25. Alhamdulillah untung 5, ya enggak? Itu kan belum nego tuh, masih harga kotor. Mati atuh. Ya Allah, matinya dia berapa? Itu banyak yang ya rada-rada stres juga. Ya Allah, nih kagak ada untungnya. Namanya dagang. Bayangkan Nabi Ayub, begitu ribuan binatang-binatang ternyata mati. Tenang saja. Bahkan anak-anaknya mati semua, terkena dapat debu tadi. Mati semuanya. Anak-anaknya. Ada yang mengatakan 40 tagrib ya, kurang lebih ya. Saya kalau angka kurang begitu paham. Mati semua. Dia tenang saja. Saya punya teman, salah satu kepala cabang, ya orang cerdas. Dia punya anak cuma 1. Kena penyakit leukemia. Saya nganter waktu itu ke Cipto. Allah, meninggal anaknya. Ya Allah, mau kata orang pinter, orang jabatannya tinggi, tetap kalau udah bicara anak meninggal, ya Allah waliyadzubillah, itu udah kayak ayam dipotong itu. Ini kira-kira bener nggak ya? Waliyadzubillah, mungkin nggak terjadi sama kita, amin. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Ini hal-hal yang memang di luar daripada logika. Masya Allah, nangis ya. Anaknya satu-satunya meninggal. Nabi Ayub 40-40-nya mati. Tapi masih tetap ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Allah. Masya Allah. Sampai istrinya badannya tuh terkena badannya. Yang tampan rupawan menjadi penuh dengan penyakit. Dia masih tetap ibadah, tenang-tenang saja. Ini sudah ada Allah taala di Allah. Sampai istrinya minta cerai semuanya. Cuman 1. Ada orang setengah stres, dicerai sama bininya. Kenapa tuh? Saya tidak bisa mendapatkan pengganti daripada dia, Pak Ustadz. Masya Allah. Ini orang nggak bisa move on, nggak bisa, Pak Ustadz. Dia bidadari yang diturunkan dari surga langsung buat saya. Masya Allah. Ya, semua nggak ada yang bisa mungkin. Ya, nggak ada yang bisa sudah. Ini bicara emosional. Nah, sekarang bandingkan dengan keadaan kita kayak begini saat ini. Gimana kira-kira? Semua pada ketakutan, yang mau keluar rumah, kita mau salaman sudah pada takut. Kita ganti aja kali ya, salam dengkul aja. Salam begini aja ya. Tos jarak jauh aja dah. Kiss bye. Assalamualaikum Pak Topo. Begitu aja dah. Kita ganti begitu aja gimana? Karena suasananya sudah mentakutkan. Tidak ada lagi berani salaman, cipika-cipiki udah nggak ada yang berani, cium tangan guru udah nggak. Ini sudah zaman sudah. Waliyadzubillah, nasallahu alaihi. Semua pada takut sudah. Kira-kira takut apa tidak? Takut apa tidak? Nah, lihat bagaimana Nabi Ayub. Subhanallah. Makanya ketika beliau sabar menghadapi ujian-ujian tadi, subhanallah, beliau dipuji oleh Allah Ta'ala. Ni'mal abad innahu awwab. Lalu satu hal lagi, Allah memuji dengan sifat syukur. Wal akharu syakirun bi tsana'in wahid. Allah muji juga orang syukur dengan kalimat yang sama. Waqala fi wasfi Sulaiman. Bagaimana Allah memuji Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa wahabna li Dawuda Sulaiman ni'mal 'abd innahu awwab. Wa wahabna, kami anugerahkan kepada Nabiullah Daud, ya. Nabi Daud seorang putra namanya Sulaiman. Seorang putra yang mewarisi kerajaannya
mewarisi kenabiannya, mewarisi kecerdasannya, mewarisi keberaniannya. Kira-kira kalau bapak-bapak punya anak membanggakan, seneng apa kagak? Ya Allah, punya anak ganteng, pintar, cerdas, berbakti, baik lagi. Tiap hari, tiap bulan, tiap hari bawain makanan, sebulan sekali ditransfer. Bah, 100 juta cukup ya kagak, bah? Masya Allah. Kurang neng, kurang. Oh, udah, saya tambahin nih 50 juta lagi. Masya Allah. Ya, kita dengar gitu aja girak. Nih sih kita lagi ngayal aja nih, lagi ngayal. Namanya ngayal kan boleh-boleh aja. Lagi ngayal aja udah girang. Girang nggak? Girang nggak? Gimana kalau kejadian beneran? Masya Allah. Nah, ini terjadi sama Nabiullah Daud, seorang putra yang sangat luar biasa. Tapi lihat sambungan ayatnya, ni'mal 'abad innahu awwab. Pujian yang sama dengan Nabi Ayub. Kata Allah Ta'ala, senikmat-nikmatnya hamba, siapa itu? Nabi Sulaiman. Innahu awwab. Biar kata duitnya banyak, dia tetap orang yang mendekatkan diri kepadaku. Dia tetap beribadah kepadaku, menjalankan perintahku dan meninggalkan laranganku. Masya Allah. Ada nggak orang kaya yang semena-mena hidupnya, nganggap orang kecil semua? Ini orang susah nih. Orang miskin, come here. Benar sih dia sedekah, cuman kan kata-katanya nyelekit. Nah nanti kan orang miskin, mari. Ya kan nyelekit juga, sakit nggak? Pantas kalau dikatakannya, ya. Dikatakan sodako yang diberikan secara terpaksa, gaulum ma'rufun, perkataan yang baik, ya, khairum min sodakotin tatfauha ada. Khairum ma'ruf wa maghfirah khairum min sodakotin tatfauha ada. Nah ini mungkin karena kalau kita dikasih duit juga, contoh misalnya ada yang nyumbang, Pak saya minjem duit dong Pak. Oh kita mau minjem duit, nah sini, nanti orang susah, nih ambil duitannya nih, nanti lempar gitu. Sakit nggak hati kita? Sakit ya? Sakit. Walaupun duitnya diambil juga, kurang ajar nih orang. Tapi duitnya diambil, kurang ajar. Ya namanya ketidakberdayaan. Lihat, Nabi Sulaiman dipuji. Nabi Sulaiman alaihissalam, beliau mampu berbahasa binatang, mengerti bahasa binatang. Kita baru bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, udah dikasih posisi yang tinggi, di depan. Ini mungkin gara-gara saya bisa duduk di depan ini, mungkin salah satu saya bisa bahasa Arab, itu pun kagak bener-bener amat. Kalau ada yang lebih pintar sama saya dikoreksi mungkin salah juga gitu. Ya kan? Tapi kan sedikit ilmu ada di depan. Ini bisa bahasa binatang. Masya Allah. Ya. Bayangkan, hebat apa tidak? Kerajaannya, istrinya, Masya Allah, minal masyriq ilal maghrib. Dia punya kerajaan dari timur sampai barat. Kita baru jadi RT RW aja belagu banget. Kadang-kadang, ya. Waduh, aneh ini pejabat di sini nih, Masya Allah. Nggak boleh begitu. Nah, ya, tenang saja, tenang. Itu baru RT RW. Bagaimana yang lebih tinggi, jadi gubernur dan lain sebagainya? Tidak. Sama aja. Justru orang yang punya jabatan, orang yang harus lebih melayani dia punya warganya. Lihat Nabi Sulaiman ketika beliau berzikir dengan Allah Ta'ala dengan bala tentaranya, Allah sampai terbang ke atas langit. Bukan Nabi Sulaimannya saja, dengan bala tentaranya. Saking dahsyatnya itu, sampai dipuji sama malaikat, ya Allah Sulaiman, hebat sekali, sampai zikir bisa terbang. Karena saut hatib, ada suara nggak ada wujudnya. Kata suara mengatakan, andai kata sedikit saja ada kesombongan di hati hambaku ini Sulaiman, ini saya akan jatuhkan dia dari langit beserta bala tentaranya. Allah, kaya, berilmu, alim, tampan, rupawan, punya jabatan luar biasa. Tapi ingat, ada dalam hatinya Nabi Sulaiman rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini berat juga. Ini berat. Maka dari itu, ini dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Musa alaihissalam, berkata Nabi Musa alaihissalam fi munajatihi, ketika beliau bermunajat kepada Allah, Ilahi khalaqta Adam biyadik, ya Allah kau ciptakan Adam langsung. Biadik di sini dengan kekuasaanmu, bukan dengan tangannya Allah, ya. Maksudnya Allah daripada tangan. Maksudnya Allah langsung menciptakan Nabi Adam. Dari tanah diambil, ditiup, lalu kun faida arada syai'an ayyagula lahu kun fayakun.
Langsung Nabi Adam pakai biadik. Wa fa'alta, Nabi Adam kau ajarkan ini, seluruh ilmu-ilmu yang ada di dunia diajarkan Nabi Adam. Makanya suruh malaikat tunduk kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam diajarkan seluruh. Wa 'allama Adamal asma'a kullah. Nabi Adam diajarkan ilmu. Bahasa Inggris, Portugal semua diajarin sama Allah Ta'ala. Nama-nama binatang tuh yang ngasih nama tuh Nabi Sulaiman, Nabi Adam. Ini kebo, ini sapi. Bedanya kebo sama sapi apa? Ente lihat sendiri aja. Ada tuh bedanya. Ya, ini kambing. Ya, nggak ada kita pernah ketukar kan? Ada nggak ketukar? Semua sepakat ini kambing. Kambing bin Wudus. Sama dia juga. Semua dari bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa ini diajarkan Nabi Adam semuanya. Sampai malaikat disuruh sujud. Sujud bukan sujud ta'abbud, tapi sujud penyembah, bukan sujud penyembahan, tapi sujud penghormatan. Ya. Fa kaifa syakaraka? Bagaimana Nabi Adam bersyukur kepadamu ya Rabb? Ditanya. Qala alima anna dzalik minni. Nabi Adam tahu segala sesuatu tadi dzalik minni, dariku katanya. Fakanat ma'rifatu dzalik syukra, dan kita fakanat, maka yang demikian, pengetahuan yang demikian merupakan rasa syukur. Jadi tanda kita bersyukur sama Allah Ta'ala, kita mesti mengerti ilmu agama. Karena dengan kita mengerti ilmu agama, kita bisa bersyukur dengan Allah Ta'ala, atau kita bisa sabar menghadapi apa yang ditimpakan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Kalau kita nggak punya, makanya alhamdulillah, walaupun di Depok pertama kali corona ditemukan di Sukmajaya lagi nih. Aduh, kampung kita udah di Depok. Depok lega nih, ada Citayam, ada Bojonggede. Sukmajaya, ya satu kecamatan. Ya Allah. Benar tidak? Deket banget ini. Dari sono, dari luar negeri. Adanya pertama kali temukan di Depok. Was-was juga kita deh. Tapi kita tahu, oh ini datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira kalau kita ngomong begitu, hati kita tenang apa kagak? Hati kita tenang apa kagak? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tenang. Mati sama sakit nggak ada hubungannya. Mati sama sakit tidak ada hubungannya. Kalau sakit sembuh, kalau mati, orang kalau mau orang kasih mati kapan aja bisa. Kemarin ada artis ya lagi olahraga mati. Siapa namanya itu? Ashraf ya. Bininya namanya siapa? BCL ya. Itu masa idahnya udah habis belum tuh? Ngapain nanyain masa idahnya orang nih? Masya Allah. Itu lagi olahraga. Kalau udah takdir datang mah, ya nggak mesti. Makanya kita ingat dulu nih, ingat deh. Ini wabah yang datengin siapa? Allah. Yang nyiptakan siapa? Allah. Yang bisa nyembuhkan siapa? Allah. Yang ngasih kesehatan siapa? Allah. Yang ngasih kekuatan siapa? Allah. Maka kita mesti bisa menghadapinya dengan logika yang benar, dengan iman yang mantap. Waspada wajibun. Karena satu hadis saya pernah mendengar, salah satu buruk sangka merupakan penjagaan diri. Boleh-boleh saja. Kita boleh waspada, bukan sujon, waspada. Oh ini begini nih, boleh, nggak apa-apa. Wajib, ikhtiar wajib. Tetapi takut berlebihan juga nggak boleh. Boleh nggak? Nggak boleh. Karena Yahya bin Husain rahimahullah ta'ala yaqulu. Kata Yahya bin Al-Husain rahimahullah ta'ala, beliau berkata, yaqulu al-bala'u kulluha yansha'u minal afiyah. Bala itu seluruhnya yansha, ditumbuhkan minal afiyah, dari rasa sehat. Jadi bukan dari rasa sakit, dari rasa sehat. Walau anna fir'auna asabahul maradu. Andai kata dulu zamannya Fir'aun dikasih sakit sama Allah Ta'ala, kena wabah corona misalnya, nih Fir'aun kena corona, ya. Alladzi qala huwa qauluhu ana rabbukumul a'la. Kan Fir'aun yang ngomong begitu tuh. Ana, kata Fir'aun, rabbukumul, Tuhan paling tinggi, aneh nih, Tuhan ente. Niscaya dia nggak bakal ngomong begitu. Ngomong nggak kalau Fir'aun kena sakit? Enggak. Semua terjadi karena sehat. Termasuk
Termasuk saat ini terjadi mungkin gara-gara kita udah lalai sama Allah Ta'ala. Dikasih nasihat udah nggak ngerti, dikasih ini kagak ngerti, bodoh amat, bodoh amat, bodoh amat. Nah ketika kita begini nih, bayangkan corona mati cuma berapa hari, kita udah sadar nih, masa kita masih nggak taubat juga nih hari. Masa kita masih nggak mau ibadah nih hari, masa kita nggak mau sholat 5 waktu ini hari, masa kita masih nggak mau sedekah ini hari, masa kita nggak mau memaafkan dengan saudara kita ini hari, masa kita tidak mau kembali kepada Allah ini hari. Kita balik ini. Mungkin biar kita kembali ya Allah Subhanahu wa taala. Ini bulan istighfar, ini bulan Rajab ya Allah. Kalau gini kan kita ingat dosa kita. Ya Allah, dulu saudara kita mana yang kita dulu berantem sama dia. Benar apa kagak? Alhamdulillah nih, semenjak ada corona perbedaan antara mazhab udah berkurang, alhamdulillah. Antara cebong sama kampret udah kagak ada, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa? Karena musuhnya lagi satu. Emang begitu kali ya. Kalau kita ini lagi dalam keadaan sehat, lagi dalam keadaan makmur, dalam keadaan jaya, emang begitu kali. Kita suka lalai, kita juga lupa daratan. Mungkin dikatakan lupa daratan bukan berarti dia hidup di lautan, bukan kali ya. Maksudnya dia lupa sama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin nikmat sama sabar, coba bayangkan. Satu kalimat yang sama, pujian yang sama untuk orang yang bertolak belakang dalam keadaan. Satu terkena musibah, satu kena syukur. Kan dua-duanya butuh penanganan yang khusus. Penanganan dalam banyak duit namanya syukur. Penanganan dalam sudah down kita, mental kita sudah down, akal kita, mungkin ini kita mesti kembali dengan kalimat Allah yang namanya sabar ya. Makanya saya ganti ini materi pada hari ini begini, mungkin mudah-mudahan biar kita bisa cooling down, walaupun kita di lockdown misalnya, waliyadzubillah wa nasallallahu alaihi, minimal kita bisa cooling down, kita bisa santai, tenang, udah kita jalani yang mesti kita jalani. Karena fa idza jaa ajalu la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Santai aja sudah. Kalau malaikat Ijrail nama kita belum ada juga kita dilewatin, tenang aja. Malaikat Ijrail nggak mungkin salah baca catatan. Udah ada dari Allah Ta'ala nih, keliling udah ada nih catatannya siapa-siapa nih. Ya Ustaz Jaki nih lamaan dikit kayaknya nih. Kalau saya sih pasrah, seorang jamaah mau duluanan, saya fadol, saya belakangan jamaah duluanan fadol, saya pasrah aja udah. Ya Allah ya, ini nggak mungkin salah, dia nggak bakal. Jadi apa yang kita lakukan? Kita waspada, wajib. Cuman kita mesti calling, kita mesti santai, kita mesti sabar, kita hadapi segala risiko yang terburuk, tetapi tanpa harus menghilangkan rasa hormat, rasa ta'zim, ya, rasa adab, rasa mahabbah kepada saudara-saudara kita yang lain. Adab kita tetap, bagaimana kita bersikap ini perlu. Dikatakan, dulu lama marid Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kena sakit, ya, gila lahu, dikatakan kepadanya, ala nad'u laka tabibah, maukah engkau aku panggilkan dokter wahai Sayyidina Abu Bakar? Faqala qad nadara ilayya tabib. Enggak, dokter udah ngeliatin aneh. kata Sayyidina Abu Bakar. Faqala inni af'al ma asya. Maka dia berkata, sesungguhnya aku melakukan apa yang aku mau, katanya. Kata dokternya. Nah, bingung. Orang bingung, ini dokter yang mana nih? Ini dokter yang mana nih? Lalu dikatakan, wagila innahu gola, ternyata yang dimaksudkan at-tabib amaradani, tabib yang menyebabkan Sayyidina Abu Bakar sakit tadi adalah yuridur Rabb ta'ala, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya itu kalau Sayyidina Abu Bakar sakit itu selain beliau ke dokter, beliau pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Udah dokter dan ngeliatin aneh. Maksudnya dengan ibadah sama Allah ta'ala. Makanya ada yang namanya dawaun, ada yang namanya syifaun. Dawa ini obat, kita batuk, kita cari obat batuk. Kita sakit pusing, kita cari obat pusing, ya. Kita sakit perut, kita cari obat perut. Itu logika. Tapi kalau udah nggak bisa sembuh juga, kita nyari syifa. Apa itu syifa? Penyembuhan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada bisa dengan sedekah, da'u maradakum bisadaqah, obati penyakit kalian dengan sedekah. Apa korelasinya antara sedekah sama obat? Kagak ada. Tapi di sini ada penyembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan asarul wudu dawa, bekasnya air wudu obat. Ada yang mengatakan begitu. Saya baca dalam beberapa kitab
Jadi kalau disunnahkan kalau kita wudhu diminum sedikit, bisa jadi itu obat. Saya baca dalam kitab Takriratus Sadida ada, dalam kitab yang lain juga ada, banyak kita. Kalau udah obat yang di dunia ini nggak ada, kita cari obat langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Syifa. Nih seperti Sayyidina Abu Bakar. Kalau sudah nggak ada obat lagi, udah. Yakin nggak Allah nih nyembuhin kita? Yakin nggak nih Allah nyembuhin kita? Wa idza maritu fahuwa yashfi. Yang nyembuhin siapa? Dokter cuman syariat aja. Dokter nggak bisa nyembuhkan. Yang nyembuhkan tetap walaupun pakai obat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih nggak ada harapan ini disembuhkan oleh Allah Ta'ala? Bisa saja. Yang penting bagaimana kita ngadepinnya. Cuman kalau kita sudah paranoid, kita sudah stres, begini, ketakutan ini, bisa jadi ternyata menurut penelitian kedokteran yang salah satu penyebab penyakit terbesar adalah stres. Makanya ada tafrihul gurub wa tafrijul gurub. Tenangin, alam nasyrah laka sadrak. Ini tenangin dulu kita punya jiwa. Karena kalau orang sudah stres mikirnya sudah tidak normal. Kita tenang saja. Ini minallah. Ini datangnya dari Allah Ta'ala, sudah kita nyakap. Andai kata kita sakit ya sudah, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Andai kita sembuhkan. Karena seperti itu. Nih kita lihat bagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menghadapi setiap beliau penyakit. Kata beliau apa? Tadi kalau beliau dokter udah ngeliatin aneh gitu. Dokter udah ngeliatin aneh. Ini ada satu contoh. Saya punya abah, Nana panjangkan umur, sehatkan badannya. Pernah waktu saya diajarkan, abah saya waktu itu sakit buang-buang air. Maaf tuh, bahasa Inggrisnya itu demoncor. Bahasa Inggrisnya demoncor, brr. Sakit. Allah. Dia minta sama saya, Jaki, beliin abah Pegeta. Pegeta, bah? Nih abah lagi moncor nih. Saya tanya tuh, Pegeta obat apaan? Melancarkan. That's right. Benar sekali. Anda dapat apa nih? Nggak ada sepeda lagi. Benar sekali. Obat melancarkan. Abah saya nih, saya ngomong di masjid nih. Bah, saya ngomong nih. Nih obat ngelancarin, bah, bukan mampetin, bah. Nih instrop. Udah lu berisik. Sini. Pegeta, gue mau minum Pegeta. Matanya nggak masuk nih. Saya ngomong nih. Apa jawaban abah saya? Obat ini wasilah yang nyembuhin Allah. Penting baca bismillah. Begitu dia minum. Baca disobek bismillahirrahmanirrahim. Bener mampet. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini saya ngomong di masjid. Memang kadang-kadang nggak masuk di akal. Obatnya apa, penyakitnya apa? Maksudnya kalau udah kagak ada yang kita bisa andelin, udah Allah Ta'ala, kita punya Allah. Ini bukan berarti besok kalau saya sakit saya punya PGT, jangan coba-coba juga. Kalau yakin nih kagak ada. Ini bicara orang yakin ini. Ya, benar apa tidak? Benar apa tidak? Nih yakinnya dulu, yakin ada nggak? Kalau ente nggak yakin, jangan. Jadi makanya ini yang saya tanamkan di sini. Ayo tambah yakin kita sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang saya ingin katakan. Ada berapa banyak kasus begitu? Orang sakitnya mencret, dikasih PGT yang justru ngelancarin. Ini nggak masuk di akal ini. Tapi sembuh. Saya nyaksikan dengan mata kepala saya sendiri. Orang yang kalau nggak salah yang beliin saya itu PGT aja. Saya ingat aja yang beliin itu PGT aja. Benar, karena itu perintah orang tua, saya beliin aja. Serada dikasih tahu orang nggak tahu. Ya bisanya gimana, namanya anak mesti bakti. Minum nih bah. Yang penting Bismillah nih ya. Bismillahirrahmanirrahim, diminum. Kerak. Bener mampet. Masya Allah. Saya juga bingung juga tuh. Sampai ini hari menurut penelitian klinis belum ada. Nggak nyampe otak saya. Makanya ini yang dikatakan. Maka dikatakan begini. Qala ba'dum, sebagian ulama berpendapat. Berapa menit lagi? Jangan masih lah. 5 menit lagi. Ini kata ulama, dengerin. Qala ba'dum, berkata sebagian ulama, inna hadza zaman. Ini kitab nih berapa tahun yang lalu dikarang. Belum ada corona, belum ada ini, tapi di sini dikatakan begini. Ahlu hadza zaman, penduduk zaman ini, sabruhum qalilun wa zamanuhum tahtaju ila sabrin kathir, katanya.
Ini penduduk zaman ini katanya sabruhun qalil, dia punya sabar sedikit. Ini penduduk zaman saat ini. Kalau orang zaman keren apa? Orang-orang zaman now, gitu deh diartinya. Orang-orang zaman now ini sabarnya sedikit, padahal zaman mereka wa zamanuhum, sedangkan zaman mereka yahtaju ila sabrin katsir, membutuhkan sabar yang banyak. Jadi ini zaman kita orangnya sabarnya udah dikit, padahal zaman ini menuntut sabar yang sangat banyak. Allahumma terjadi corona, tambah sabar lagi. Banyak lagi nih kita punya sabaran. Benar apa tidak nih? Ini kemarin belum ada nih. Itu sudah mesti sabar. Ada yang anak di luar pernikahan sudah punya anak, masya Allah. Zaman udah gila nih. Ada anak, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pokoknya kalau kita ceritain sedih deh. Intinya begitu. Wal awalun, orang-orang terdahulu sabruhun katsir wa zamanuhum yakfi as-sabru qalil. Zaman dulu mereka itu orang-orang terdahulu membutuhkan zamannya sabar sedikit, tapi orangnya sabarnya banyak. Kayak tadi tuh, sakitnya sepele, tapi tawakal sama Allah Ta'ala tinggi. Sekarang obatnya saja belum ada. Kita mau ngapain gitu tanya? Kalau bukan balik ke sabar. Benar apa tidak? Ini zaman membutuhkan sabar yang sangat besar, yang sangat banyak. Tapi orang udah enggak sabaran. Wa awajun nas ila talabul ilm. Terlebih manusia itu membutuhkan sabar di dalam menuntut ilmu. Qala Allah Ta'ala wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Tuh, nuntut ilmu. Apalagi ngaji, itu butuh kesabaran yang sangat tinggi. Tapi orang sekarang buat ngaji udah nggak ada yang sabar. Coba deh kalau nggak percaya. Buat ngaji udah nggak ada yang sabar. Ngaji, aduh nih Ustadz lama bener ini. Padahal kita butuh ilmu agama saat ini dibutuhkan ketimbang orang terdahulu. Orang tuh ilmunya udah banyak, sabarnya banyak. Orang sekarang ilmunya dikit, sabarnya dikit. Kenapa nih kita ngadepin masalah saat ini nih? Kalau tidak ada kacamata keilmuan, nonsen, nggak bener. Coba deh kita lihat, maaf, di negara-negara lain yang tidak mengenal ilmu agama, bagaimana kotanya udah kayak kota zombie begini, orang ditembak, orang memperlakukan manusia. Yo, kita alhamdulillah nih kondisi yang sama, yang punya kena corona juga, tapi pemerintah daerah kita, ya dan lain sebagainya, walaupun tindakan step by step dilakukan, perlu lakukanlah. Tapi kemanusiaan yang kita lihat dikedepankan sungguh luar biasa. Benar apa tidak ini? Coba lihat di negara lain, bapak-bapak bayangkan. Kita kalau ngelihat di YouTube, makanya udah saya matiin aja dan YouTube dah, saya matiin aja ini handphone, saya taruh dah. Serem ngelihatnya. Coba kalau kita paranoid, sono kita balik, ya Allah. Ini kita mesti bijak namanya nyikapinya. Ini. Nah, ini butuh dengan ilmu agama. Kalau kita yakin ada Allah Ta'ala, kalau kita yakin Allah menyembuhkan kita, kalau kita yakin yang menurunkan bala Allah Ta'ala, insya Allah diberikan obat Allah Ta'ala, insya Allah kita punya ketenangan yang luar biasa. Ada kita ngadapin biasa saja. Ya kalau emang kita mesti mati, ya emang udah ajal kita, kan bukan karena penyakit. Anak Allah memang udah takdirkan ajal kita. Tapi selama masih ada kesempatan, yang penting waspada, wajib kita lakukan terlebih dahulu. Kalau menjaga hidup itu hukumnya lebih wajib. Ya, jadi kita waspada, kita makan yang sehat. Kita juga kalau bisa tidak mendatangi tempat-tempat keramaian dulu. Kita boleh saja, ya. Selama itu ada mudarat, apalagi di situ. Pak Ustadz, kalau saya mau nonton dangdut gimana? Jangan deh. Ya, entar kalau matinya di situ kan serem juga. Kalau di sini kan matinya lagi ngaji bagusan dikit. Lagi ngaji kan masih mendingan, betul enggak? Lagi begini ngaji enak enggak? Ya Allah, kita yang penting kan ketemu sama Allah Ta'ala. Radhiyallahu anhu wa radu an dzalika liman. Itu yang kita cari sudah. Nah, kalau begini masih mendingan dikit dah, ya nggak? Kita ketemu bukan mendingan lagi, ini bagus malah. Kita meninggal lagi sholat, kita meninggal lagi ngaji, meninggal lagi baca Quran, kita meninggal lagi dengerin pengajian, ini bagus. Tapi ke tempat-tempat yang kita bagus, hindarin saya. Makanya kemarin istri saya ngomong, bah di rumah bosan deh bah, yuk kita jalan-jalan. Jangan lagi ini corona, nggak boleh di rumah aja. Bosan bah, udah di rumah. Ya deh bah, alhamdulillah. Kita girang tuh. Alhamdulillah ada nurut saya kedua, alhamdulillah duit nggak keluar banyak, alhamdulillah juga. Alhamdulillah nyenengin hati. Dan yang terakhir, Ruwiya an Ibni Abbas, ini penutup daripada ini, anna sabra fil Quran ala salasati darajat. Dalam Al-Quran sabar ada 3 kedudukan.
Ada 3 derajat. Yang pertama sabrun ala adza. Ya, sabar ketika tertimpa adza. Ya. Al faraid lahu 300 darajah. Ya, sesuatu yang menimpa daripada sesuatu yang wajib buat kita. Ya. Ada juga wasabrun anil maharim. Contoh, kita lagi sholat misalnya, dilarang, kita ngejain sholat, nah itu kita punya derajat naik 300 derajat. Jadi sesuatu yang mencegah dari kita menjalankan sesuatu yang wajib, al-faraid. Ya, kita nggak punya kerjaan, tapi masih kita masih kita, sabar kita, lalu kita tetap memberikan nafkah buat anak istri kita walaupun dengan yang sedikit, subhanallah, naik 300 derajat. Tapi dikatakan wasabrun alal maharim, sabar atas sesuatu yang haram, lahu sittatu mi'ah darajah, itu naik lagi 600 derajat. Ada janda butuh, ya Allah cakep, kita nggak mau ngelihat, bodoh. Oh cakep juga. Ini nggak bener. Kita sabar tuh. Maharim misalnya, kita sabar atas sesuatu yang haram, subhanallah, itu punya kedudukan 600 derajat. Jadi menghindarkan anak kita ada barang haram, balapar jangan yang haram, jangan, nggak boleh. Itu kita naik 600 derajat. Anak kita nggak dikasih makan barang yang haram, kita tahu nih barang haram, kita tahan. Nih ente jatah ente nih, nggak mau. Nggak semua yang lain nih dapat nih. Satu ini dapat semua, masa ente doang kagak, ente nggak solidar sama teman, nggak, nih nggak mau. Itu dia pasti dikucilkan sama temannya. Badadinu ghoriban wasaidu ghoriban. Islam tadinya asing dan akan menjadi asing. Fatubalil ghuraba, tapi beruntung orang yang asing. Siapa tuh? Alladzi yuslihu inda fasadin nas. Dia yang berani tetap berbuat kebaikan, kebenaran, ya, yang benar walaupun tengah-tengahnya diberbuat yang tidak benar, fasad, yang rusak. Ini susah nih. Satu instansi misalnya, yang lain pada korupsi, dia doang kagak, pasti dia dikucilkan. Tapi dia ngomong enggak, karena itu dia naik ke 600 derajat. Masya Allah, ini enggak gampang karena kalau yang begitu biarin dah, ya gua ambil, mau gua sodakohin enggak? Jangan, barang korupsi enggak boleh disedekahin, haram. Ada nggak yang begitu? Ada. Makanya itu berat nggak? Berat. Makanya naik ketiga. Nah, yang terakhir dalam Al-Quran, wasobrun alal masaib, sabar atas musibah. Nah, ini yang saat kita lakukan ini, yang terjadi saat ini. Apa? Inda sadmatil ula lautis atumi adarojah. Kalau dia misalnya ada corona nih datang, dia sabar. Innalillahi, ini dari Allah Taala. Pertama kali tuh dia datang musibah, dia ngomong begitu, makanya orang naik derajat sampai 900 derajat. Allah. Datang tuh musibah, yang lain pada khawatir, dia tenang saja. Ya, dan ini dari Allah Taala, ini kita terima dia. Mudah-mudahan Allah ya, kita ikhtiar sebaik mungkin, apakah dengan doa, dengan ini, dengan kunut nazilah dan sebagainya. Itu salah satu ikhtiar kita, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Maka orang-orang seperti itu dia naik menjadi 900 derajat. Masya Allah, ini nggak mudah, emang nggak mudah. Takut nggak? Takut. Panik nggak? Panik. Tapi kalau hati kita dengan Allah Ta'ala, Masya Allah, kita sabar, kita terima, insya Allah naik menjadi 900 derajat. Ini saja yang Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada tanya jawab atau tidak nih? Nggak ada? Nggak ada. Mudah-mudahan kita sampaikan ini bermanfaat buat kita fid din wa dunya wal akhirah bisirril asraril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ajirna min ghairi darar. Ya Allah, lindungi kami dari segala bahaya mara bahaya ya Rabb. Allahumma ajirna min ghairi darar wa agnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi batila wa agnina min ghairi imtila. Allahumma rizukna minal ukuli awfaraha wa minal adhani asfaha wa minal a'mali azkaha wa minal akhlaki adyabaha wa minal arzaki adzalaha wa minal afiyati akmalaha wa minad dunya khairaha wa minal akhirati na'imaha. Allahumma adfa' 'anna al-bala wal waba wal corona wal riba wal zina wal zalazil wal mi'an wa su'il fitan
عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.